Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi, welcome back my channel Heri Tundal. Oke guys, kali ini kita akan membahas lagi tentang spek setrum tipe primer. Kali ini ada pembahasan lagi tentang primer untuk spek. Kenapa penyebab setrumnya pengapiannya besar seperti ini? Saya akan contohkan. Apinya besar seperti itu guys, tapi outputnya menjadi kecil, bahkan untuk ke ikan saja tidak bisa mati guys. Oke, sebelum kita lanjut untuk tutorial, untuk tahu penyebab atau penjelasannya, bagi sahabat semua jangan lupa dukung terus channel ini. Caranya like, comment, share, and subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar sahabat semua tahu pembaruan dari channel ini. Dan bagi sahabat semua yang pesan setrum ikan, ini saya sudah buatkan lagi banyak untuk pesanan sahabat-sahabat kita. Ini ada 3 dan 4 unit guys yang akan kita kirim. Dan bagi sahabat semua yang mau pesan, bisa langsung hubungin nomor WA saya yang saya akan letakkan di link deskripsi dan di pojok kiri video guys. Oke, tanpa lama-lama kita langsung ke tutorial untuk cara pembahasannya. Untuk kita bahas mengapa setrum ini output atau keluaran dari pengapiannya besar tapi outputnya jadi kecil. Oke, sekarang kita lanjut untuk tutorial pembahasannya guys. Simak terus videonya. Mantap guys. Oke guys, kali ini kita akan membahas, banyak sudah sahabat kita yang berkomentar di kolom komentar, selalu bertanya, Bang, untuk spek sekian, untuk kawat sekian, berapa sub. Setelah saya bikin ataupun saya rakit, ada sebagian sahabat kita yang gagal. Memang pengapiannya semua selalu besar seperti ini. Kita contohkan lagi. Tapi penyebab salah satunya setrumnya itu drop guys. Ketika di dalam air ikannya pun tidak mati. Oke, yang pertama kita akan bahas untuk spek setelannya. Penyebab salah satunya juga bisa dari pengaruh platina. Ini platina ini pengaruh besar guys, karena di sini ini setelan platina saya seperti ini. Untuk spek yang ini teraponya terlihat 2, namun sebenarnya ini 1 guys. Ini sebenarnya 1, cuman ini kita potong, jadi kita tirisin lagi supaya agak terlihat besar ya guys. Ini setelan platinanya di ujung sini guys. Ini di ujung dari besi kerennya kan di tengah, ini di pinggir dia. Karena dan ini ada 1 lagi. Oke. Nah, sedangkan ini setelan platinanya dia guys, ini di tengah. Sebenarnya untuk setelan platina itu guys, kita harus cari posisi platina itu yang setelannya ringan dan enteng. Jangan sampai setelan platina itu berat. Contohnya yang spek ini. Nah, itu tanda platina ringan masih guys. Dan lebih bagusnya lagi untuk speknya, ada juga yang sangat enteng. Dan sangat enteng itu jauh lebih baik lagi guys. Oke, saya contohkan ini. Bentar. Ini kita dengarkan tadi yang ini kan agak terlalu berat guys. Yang ini kita akan cek apakah jauh lebih ringan daripada yang satu ini guys. Yang ini kita akan dengar suaranya. Nah, suaranya jauh lebih enteng. Itu lebih bagus lagi guys, suaranya seperti ini. Pengapiannya jauh lebih kecil dibandingkan ini tadi, karena agak sedikit berat. Dan juga ini untuk platinanya agak sedikit tidak terlalu ringan guys. Namun dia outputnya masih ada, masih tetap kuat. Tidak seperti sahabat semua, suara platinanya ada, pengapian outputnya besar, tapi di bawah uji TKP tidak berhasil guys. Nah, salah satunya penyebabnya dari platina. Oke,
Untuk pembahasan kedua guys, penyebab setrumnya terkadang di pengapiannya besar, juga suara enteng tapi tetap tidak mau guys. Oke, selanjutnya itu pembahasannya di pengaturan outputnya. Oke, di sini saya sudah siapkan satu kapasitor dan di sini ada 6 buah ini kondensor, 1 2 3 4 5 6. Ini mengapa saya tidak pasang, karena fungsi dasarnya nanti ini sebagai uji coba. Karena di setiap output untuk primer ini sangat sulit daripada strum tipe PSS dan tipe PS. Karena output dari primer ini kita harus atur benar-benar guys, berapa keluaran output dari sini untuk setelan strumnya atau output listriknya ke jaring ini. Kita harus betul-betul atur, jangan sampai, karena platina ini tidak boleh membara. Dia harus kecil pengepengnya di sini guys. Jadi agar output keluarannya jauh lebih stabil dan juga pengeluaran ke jalur stick itu juga enteng guys. Seperti ini saya contohkan. Nah, oke. Oke. Seperti ini guys. Untuk platinanya harus kecil seperti ini guys, jangan sampai besar ataupun membara. Jika dia membara di sini guys, kita bisa tambahkan satu persatu dari kondensor ini, jangan sekaligus semuanya guys, jangan sekaligus semuanya, karena juga berpengaruh untuk pengurangan outputnya. Di sini bisa berpengaruh pada kondensor ini guys, karena jika terlalu banyak kondensor ini, itu juga bisa mengurangi output atau juga bisa membuat drop ketika dia turun di air guys. Nah, itu menurut pengalaman saya, walaupun saya juga sekedar masih hitungan masih belajar ataupun masih pemula atau junior. Cuman itu yang pernah saya alami ketika saya uji TKP di lapangan. Jadi saya kurangi satu persatu untuk kondensornya di lapangan. Akhirnya hasilnya jauh lebih baik daripada saya menggunakan banyak kondensor, cuman hasilnya tidak maksimal guys. Dan akhirnya saya menggunakan kapasitor, walaupun hanya cukup satu. Di sini pun satu semua guys. Di strum saya satu semua, tidak ada yang dua. Karena situ uji TKP-nya kita langsung uji TKP di lapangan, tidak uji TKP di lampu, karena percuma kita uji TKP di lampu, yang kita cari ikan bukan lampu guys. Oke. Nah, itu untuk pembahasan kedua guys, tentang mengapa strum primer bisa drop di dalam air walaupun output atau pengapiannya ada, tapi hasilnya tidak ada guys untuk di ikan ataupun dalam air. Oke, sekarang untuk pembahasan ketiga. Oke guys, sekarang kita lanjut untuk pembahasan ketiga. Untuk pembahasan ketiga ini dia mengenai tentang saklar. Oke, ini saklar guys. Untuk saklarnya ini saklar pencetan ini di bawah ini. Saran saya untuk saklar ini ataupun besi stick di sana, saran saya di sini harus kita gunakan besi kuningan, ataupun sebenarnya memang paling bagus itu besi kuningan guys. Di sini besi kuningan saya gunakan, yaitu besi dari bekas transistor bekas, kita ambil dalamannya, timah dalamnya sebagai fungsi saklar. Ini juga tidak cepat panas, ini tidak tepat panas, dan pengantaran outputnya juga di sini stabil guys untuk jalur stick ataupun pengantaran dari di sini guys. Jadi ini juga bisa penyebab salah satu, jika sini terlalu panas itu pengaruh outputnya juga dari sini bisa berpengaruh ke sepul gulungan dan juga bisa pengaruh ke platina. Karena di sini daya tampungnya, jika sini dia terlalu panas atau pengantarnya tidak baik, maka outputnya akan kembali ke sini guys. Nih, dia akan kembali ke platina dan juga akan kembali ke sepul gulungannya, sehingga jalur pengeluaran dari outputnya ke arus stick itu dia akan berkurang. Namun jika kita pakai stick untuk
besi tembaga, itu pengantarnya jauh lebih baik dan juga setelan suara di sini akan jauh lebih enteng guys. Itu pengalaman saya. Nah untuk setelan, untuk setelan platina itu makanya saya buatkan kayu seperti ini selama saya pakai ini tidak terbakar guys. Nah bisa diperhatikan tidak pernah terbakar selama saya pakai. Ini normal saja kayunya, karena sahabat semua bertanya mengapa untuk ini dudukannya kenapa bisa menggunakan fiber. Ini fiber semua saya pakai, apakah tidak meleleh? Tidak, karena setrum saya tidak akan pernah panas dan cuman hangat saja, jadi tidak pengaruh untuk ini. Dan platinanya pun tidak pernah membara, jadi walaupun di kayu seperti ini, kayu biasa pun tidak akan terbakar guys. Oke, karena yang kita harus atur itu yang pertama tadi, kita ulangi kembali. Yang pertama kita harus setel dari spek setelan platina, itu step yang pertama. Terus step yang kedua kita harus atur outputnya dari kapasitor, dan aturan jika di sini kapasitornya tidak memenuhi syarat untuk memenuhi platina ini, kita bisa tambahkan satu persatu menggunakan kondensor. Kalau tidak ada kondensor lagi seperti kapasitor ini bisa, tapi ukurannya yang sama dengan ini guys, 8 mikro 450 volt AC. Oke, itu bisa kita tambahkan satu persatu guys. Dan step yang ketiga tadi yaitu untuk pembahasan masalah saklarnya. Ini saklar. Jadi saklar itu guys juga berpengaruh besar untuk jalur output itu, yang mana pengantarnya jauh lebih baik ataupun yang buruk guys. Karena besi yang buruk itu menurut saya seperti besi seperti besi stainless atau besi baja, bahkan juga besi seperti besi timah, itu pengantarnya buruk untuk jalur dari setrum ini guys, kalau melalui saklarnya, dan juga sebagai stick. Jadi kalau untuk stick ataupun besi jalur sticknya juga lebih baik kita gunakan dari bahan besi kuningan ataupun besi biasa yang tidak mengandung baja, karena jalur outputnya jauh lebih stabil guys. Itu pengalaman saya yang selama ini saya sudah gunakan, alhamdulillah hasilnya jauh lebih baik guys daripada sebelumnya yang pernah saya buat guys. Dan satu lagi pesan saya bagi sahabat semua, jika merakit setrum ikan, saran saya kegagalan dari semua sahabat itu salah satunya adalah karena sering nonton di skip, selalu dipercepat, inti dasarnya saja mau dicari. Menurut saya kalau mau belajar atau mau ingin mengambil ilmu orang lain itu ataupun mau belajar, saran saya jika setiap menonton konten-konten siapapun, channel siapapun, biasakan untuk menonton sepenuhnya video itu agar tidak ada yang ketinggalan dari tutorial sahabat semua yang memberikan ilmu ataupun tutorial ataupun pelajaran bagi sahabat semua, bagi pemula ataupun yang belum paham. Karena itu bisa berpengaruh besar ketika ada salah satu bahan atau kekurangan yang diperjelas oleh kami atau sahabat kami semua yang pembuat setrum ikan ataupun yang merakit setrum ikan, itulah terkadang membuat kegagalan guys. Jangan sekali-sekali di skip untuk setiap nonton tutorialnya ataupun hal untuk merakit setrum ikan, karena itu sedikit saja kekurangan akan membuat kegagalan dari setrum itu sendiri. Dan juga bagi sahabat semua, jika ingin belajar ataupun ingin hitungannya mencontoh hasil karya orang lain ataupun memang ingin belajar sungguh-sungguh, jangan hanya berpikir untuk sekali membuatkan hasil yang jauh lebih baik. Belajar dulu untuk mengenal bahan-bahannya, lalu belajar pelan-pelan untuk bisa mengenal salah satu komponennya dulu, baru kita akan dapatkan hasil yang memuaskan. Walaupun ada yang pertama kali belajar langsung berhasil, itu rezeki ataupun itu memang keunggulan dari cara kita bikin, karena setiap spek setrum itu yang membuat hasil yang jauh lebih baik itu di diri kita sendiri, bukan karena dari diri orang lain. Karena orang lain itu hanya memberikan sebuah saran ataupun motivasi ataupun cara-cara tutorial untuk kita belajar. Jadi semua tergantung diri kita sendiri masing-masing guys. Oke guys, nah mungkin
cukup kali ini guys untuk tutorial ataupun penjelasan penyebab setrum ini bisa drop di air, ataupun juga cara setting platinanya, bahkan dari saklaran juga sudah saya jelaskan malam ini. Mungkin tidak cukup banyak untuk penjelasannya, cuman cukup membuat kita untuk menambah ilmu bagi sahabat semua. Sekali lagi, jika ada kata ataupun salah ucap yang membuat sahabat semua tersinggung, harap dimaklumi ataupun dimaafkan. Oke guys, mungkin cukup kali ini pembahasan kita bagi sahabat semua. Bagi sahabat semua, jangan lupa dukung terus channel ini. Caranya like, comment, share, and subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar sahabat semua tahu pembaruan dari channel ini. Dan bagi sahabat semua, saya ingatkan kembali yang mau pesan setrum ikan, spek, air asin, air tawar, dan air payau kedalaman 1-5 meter, bisa langsung hubungi nomor WA saya yang saya akan letakkan di link deskripsi dan di pojok kiri video guys. Oke guys, mungkin cukup kali ini pembahasan kita. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap guys.